Selamat sore, Shalom. Sore ini kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya agak jarang dibahas. Apalagi besok. Sebelum kita lanjutkan, besok ada acara youth tapi. Jadi Bapak Ibu yang ada anak pemuda sebaiknya datang. Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab. Alkitab kita itu di zaman posmo ini dianggap enteng. Ada di handphone, di mana-mana diperlakukan sembarangan. Bahkan ada tuduhan-tuduhan tertentu. Katanya Alkitab kita itu sudah palsu. Sudah dirubah-rubah katanya. Sudah bukan asli. Itu topiknya besok. Ya. Jadi anak-anak sebaiknya datang, pemuda, remaja pemuda. Saya nggak tahu apakah orang tua boleh nonton apa enggak. Boleh ya, tentu boleh. Malam ini kita akan bahas tentang firman. Seringkali kita ikut pendalaman Alkitab. Tetapi kalau ditanya soal Alkitab itu apa? Kejadiannya bagaimana bisa jadi Alkitab? Apakah benar Alkitab itu firman Allah? Banyak orang tidak bisa menjawabnya. Malam ini kita akan tuntaskan. Setelah malam ini Bapak Ibu harus bisa secara mantap menjawab bahwa Alkitab benar-benar firman Allah. Ada amin? Alkitab disebut firman Allah. Firman Allah. Sebutan lainnya adalah firman kebenaran. The word of truth. Word of truth. Kata-kata kebenaran. Jadi Alkitab berisi kebenaran atau Alkitab itu adalah sumber kebenaran. Kalau firman kebenaran ini disampaikan, itu efeknya dahsyat sekali. Bapak Ibu mulai hari ini dirubah cara memandang Alkitabnya. Banyak orang gak mau baca Alkitab. Enakan dengar Pak? Iya betul, tetapi harus baca juga. Kecuali ada gangguan di mata, misalnya gak bisa baca, ya itu lain ya. Tapi selama masih bisa baca, kita baca setiap hari. Dan harus mengerti, jangan cuma dibaca. Ya. Sebab yang namanya word of truth, firman kebenaran ini, kalau tidak dimengerti, percuma. Banyak orang tidak ngerti seluruh isi Alkitab. Cuma mendengar para pengkhotbahnya saja. Itu pun pengkhotbahnya salah lagi. Waduh, korbannya jadi banyak. Jangan, Bapak Ibu. Malam ini kita akan belajar ya, bagaimana belajar Alkitab itu. Kan sudah sering pendalaman Alkitab, tapi bahas soal Alkitab jarang ya. Kita buka Mazmur 119 ayatnya yang ke-43. Mazmur 119 ayatnya yang ke-43. Dicatat ayatnya Bapak Ibu, nanti di rumah diulang-ulang. Karena ini banyak sekali ayatnya. Seperti biasa, karena waktunya pertemuannya pendek, banyak nanti dibaca di rumah. Ya. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Kitab Mazmur ditulis oleh Daud, sebagian besar. Muncul kata-kata firman kebenaran. Firman kebenaran. Dalam teks Ibraninya itu disebut begini. Devar emet. Ya ini sekedar tahu aja. Devar emet Ibraninya. Di perjanjian baru muncul lagi banyak. Coba kita buka Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayatnya yang ke-13.
Dicatat dulu, nanti di rumah dibaca-baca lagi. Saya bacakan ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Apa itu? Yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia. Kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di Efesus ini kita mendapati satu kebenaran. Efesus 1:13. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Bahwa firman kebenaran itu adalah apa tadi? Injil keselamatan. Jadi firman kebenaran ini adalah Injil keselamatan. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa selamat tanpa firman kebenaran. Tidak ada orang yang bisa selamat tanpa Alkitab. Tidak ada. Apa itu selamat? Kalau selamat cuma dibawa ke surga gampang. Tapi selamat itu apa? Dikembalikannya manusia kepada rancangan atau tujuan semula. Manusia itu diciptakan. Supaya apa? Supaya manusia berkualitas seperti Allah. Di kitab Mazmur ditulis manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Hampir sama. Kualitasnya hebat. Tanpa Alkitab tidak ada seorang manusia pun yang berkualitas hidupnya. Manusia akan buta kebenaran. Tidak mengerti. Kenapa? Memangnya Tuhan bisa dikira-kira? Memangnya Tuhan bisa pakai logika ditemukan? Tidak bisa. Sebenarnya kalau Tuhan yang bukan Tuhan yang menyatakan dirinya, manusia nggak bisa menemukan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang menyatakan diri, maka manusia bisa mengenal. Dengan berbagai cara Tuhan menyatakan dirinya. Nah, yang tertulis adalah Alkitab yang tertulis. Nanti dicatat Efesus 1:13, kemudian Kolose 1 ayat 5. Kolose 1 ayat 5. Kolose 1 ayat 5 saya bacakan. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Yaitu Injil. Diulang-ulang ini. Satu lagi Yakobus 1:18. Yakobus 1 ayat 18. Saya bacakan lagi ya, nanti dibuka di rumah aja, dengar aja, supaya cepat. Atas kehendaknya sendiri, nya di sini besar. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita dengan firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu, supaya kita bisa mencapai tingkat yang tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, yang mempunyai karunia sulung roh, supaya kita menjadi sulung, supaya kita menjadi berkualitas. Bukan cuma beragama Kristen. Kalau cuma beragama Kristen gampang, ke gereja, isi formulir, selesai. Itu nggak ada papanya itu. Itu cuma KTP-nya yang Kristen. Tapi kalau diciptakan hampir sama seperti Allah, pasti ada prosesnya. Prosesnya pasti sulit, pasti panjang, pasti butuh waktu. Makanya kalau ada ajaran yang gampangin gitu, pasti salah itu. Kalau ikut Tuhan Yesus gampang bu, nanti tokomu laris, nanti rezekimu banyak. Salah itu ajaran itu pasti. Barang bagus itu mahal. Itu logika sederhana aja. Orang yang mau selamat itu sulit. Kenapa? Karena harus hidup kudus. Harus mengalahkan daging. Itu sebabnya Tuhan menyediakan banyak sarana
untuk membentuk manusia menjadi seperti rancangan mula-mula. Seperti yang direncanakan oleh Allah. Mutunya itu bukan seperti mutu dunia ini. Mutunya itu luar biasa. Makanya kalau hari ini kita belajar Alkitab, Alkitab itu hanya salah satu sarana Tuhan menyempurnakan manusia. Di teks ini, firman kebenaran ini kalau di Perjanjian Baru, kalau di Perjanjian Lama namanya Devar Emet. Kalau di Perjanjian Baru, Logon Tes Aletheas. Logon Tes Aletheas. Ini logos, firman. Aletheas, ingat aletheia, kebenaran. Firman kebenaran. Nanti dibaca di rumah ya, ayat-ayatnya ya. Jadi tanpa Alkitab tidak akan ada keselamatan. Sebab tanpa Alkitab manusia nggak bisa disempurnakan. Hikmatnya dapat dari mana? Sedangkan filosofi dunia mengajarkan sebaliknya. Filosofi dunia bahkan menentang Alkitab. Waduh, hari ini kalau masih ada orang yang mengasihi Alkitab dengan sungguh-sungguh, itulah orang-orang yang akan diselamatkan. Kita semua mau selamat, amin? Jangan jadi biasa-biasa saja. Belajar dari Alkitab. Tuhan itu kehendaknya seperti apa, aku harus melakukan apa. Itu dari Alkitab. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Ini agak cepat ya. Waktunya pendek soalnya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau orang tidak percaya, tidak diselamatkan. Jadi Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Pertama-tama memang orang Yahudi. Kemudian orang Yunani. Kemudian seluruh dunia. Trennya itu begitu. Mula-mula lingkungan Yahudi. Kitab Taurat, Perjanjian Lama. Kemudian di zaman Perjanjian Baru orang Yunani ikut. Setelah itu diterjemahkan ke seluruh bangsa-bangsa. Itulah keselamatan yang ditawarkan kepada semua umat manusia. Enggak pilih-pilih. Semua orang dipanggil. Ingat perumpamaan seorang raja yang mengadakan pesta? Siapa yang diundang? Mula-mula pilihan. Tapi yang diundang gak ada yang datang. Lalu semua orang diundangnya. Ingat, semua bukan sebagian. Semua. Jadi teologi yang mengatakan sebagian yang diselamatkan, salah itu. Perumpamaan juga sudah jelas. Semua orang diundangnya. Masalah mau datang apa enggak, tergantung masing-masing. Datang pun ada kriterianya. Ada yang pakai pakaian pesta, ada yang tidak pakai. Pilihan masing-masing. Ketika kita jadi Kristen, menangkap undangan itu, pakai pakaian pesta atau enggak? Hidup kudus enggak? Hidup dalam kebenaran enggak? Serius apa enggak menyambut keselamatan kita? Banyak orang enggak serius. Apalagi kalau diajarin sekali selamat tetap selamat. Kau sudah selamat, bro, sis. Oh ya sudah kalau udah selamat. Kipas-kipas. Wah jadi kacau nih. Orang Tuhan bilang berjaga-jagalah. Kau harus sempurna seperti Bapak sempurna di surga. Kok malah santai-santai. Ajaran itu ya. Ajaran salah itu banyak sekali. Kita itu bukan mau nyala-nyalain loh. Kita cuma mau kasih tahu yang benar itu yang begini. Ya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Masih ingat Yohanes 1 ayat 12? Masih ingat? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya
menjadi anak-anak Allah. Diberinya exousia kan? Diberinya hak istimewa. Hak istimewanya ada 4, masih ingat? Yang pertama, ditebus. Dosa kita sudah ditebus loh. Baik dosa masa lalu maupun dosa yang akan datang sampai kita mati. Sudah ditebus di kayu salib. Yang kedua, dimateraikan oleh Roh Kudus. Tanda bahwa kita milik Tuhan. Yang ketiga, diberi Injil. Diberi firman kebenaran. Ingat ya. Jadi firman kebenaran ini salah satu dari hak istimewa orang percaya. Salah satu dari exousia ini. Kalau orang anggap enteng, dikasih hak istimewa tapi anggap enteng. Waduh. Seperti seorang murid yang daftar di universitas, dikasih hak istimewa, beasiswa, tapi dia anggap enteng, dia nggak belajar, dia pacaran sana, pacaran sini, semester 1 IP-nya 0,5. Emang ada Pak IP 0? Ada, serius ada. Ada, serius. Saya itu pernah lihat loh, di komputer gitu ya, oh komputernya rusak nih, komputernya belum jalan nih kali gitu. Ternyata IP-nya bener loh, 0,0 berapa gitu. Kamu itu belajar apa enggak sih? Marah-marahin anak itu. Kau itu dianugerahi kesempatan, bukannya belajar. Aduh, capek deh. Kita itu dikasih anugerah loh. Kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Banyak orang gak punya kesempatan, Bu. Banyak orang lahir udah gak kenal Tuhan Yesus. Banyak orang lahir udah menolak Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan katanya. Kalau kita bisa percaya sama Tuhan, itu anugerah. Ya, salah satu dari exousia ini, firman kebenaran, Injil yang menyelamatkan. Tanpa Injil tidak ada keselamatan. Ya, ada amin? Oke, kita lanjutkan. Kalau kita ingat Hosea 4 ayat 6, apa bunyinya? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena lack of knowledge. Kurang pengetahuan, Pak. Jadi bukan tidak mengenal aja, mungkin mengenal tapi sedikit. Kurang pengetahuannya. Lack of knowledge bahasa Inggrisnya. Jadi bukan tidak mengenal sama sekali. Kalau seseorang tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, binasa dia. Biar orang Kristen. Apalagi kalau pengertiannya salah. Pengertiannya salah. Memangnya ada diskon kalau orang Kristen dari Tuhan, dari surga. Kalau kita salah, nggak apa-apa. Enak aja, justru karena kita menerima Tuhan Yesus, kita harus tidak boleh salah. Amin. Nggak boleh salah kita. Saya harap di sini makin lama makin dewasa dan pengertiannya makin lengkap. Supaya tidak buat salah lagi. Ya. Banyak orang buat salah tapi tidak merasa salah. Banyak orang kedagingan tapi tidak merasa kedagingan. Karena gak belajar firman dengan benar. Kedagingan itu kan sederhana. Apa kedagingan? Soal makan, soal minum, soal seks. Gampang kan? Kenapa dilanggar semuanya? Makan sembarangan. Minum sembarangan. Selingkuh sembarangan. Kawin sana, kawin sini. Banyak simpanan. Bukan tabungan ya. Ini simpanan tanda kutip. Aduh, maskot lagi. Banyak simpanan, heran. Yang saya heran itu banyak orang ke gereja rajin. Tapi masih melakukan itu. Saya bisa bingung. Ini artinya orang gak ngerti kebenaran. Cuma absen di gereja.
Hari ini kalau kita diingatkan exousia itu, hak istimewa kita itu, dikasih firman kebenaran. Kalau sudah ditebus, lalu diberi Roh Kudus, tapi tidak dikasih firman kebenaran, apa jadinya? Merasa benar, padahal kosong pikirannya. Gak ngerti Tuhan maunya apa, gak ngerti kebenaran. Makanya dikasih supaya mindsetnya dirubah. Mindset manusianya dirubah oleh firman kebenaran. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus, remato Kristo. Firman Kristus, gak ada yang lain, Injil, firman kebenaran. Ya, keselamatan itu bukan cuma diampuni, ya deh diampuni dah, nanti ke surga ya. Bukan, justru setelah diampuni ini pekerjaan besar, sulit. Ayo, kau harus sempurna. Nah, kalau udah ngomong sempurna, akan dibahas panjang lebar tuh di seminar yang 2 minggu lagi ya. Apa Sabtu depan? Oh, Sabtu depan. Itu tentang kesempurnaan. Karena banyak orang di luar sana ngomong begini, manusia mana bisa sempurna? Kan kita masih manusia. Berarti kau nggak ngerti kesempurnaan apa yang dimaksud Tuhan. Makanya datang ke seminar. Suruh orang-orang itu datang ke seminar. Nanti kita kasih tahu. Sebab itu perintah Alkitab. Kalau kau menolak itu artinya kau nggak percaya Alkitab loh. Kau pikir Tuhan basa-basi ya? Tuhan berkata kau harus sempurna sebab Bapa sempurna. Harus. Nah, sempurna itu apa? Harus belajar. Ya kan? Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Kan begitu. Belajar ya. Prosesnya panjang. Proses apa sih sebetulnya? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini mesti dicamkan baik-baik pelan-pelan ini. Jangan seperti dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah itu be transform. Ayo berubah. Metamorphoste. Berubahlah kau. Jangan gitu-gitu terus. Berubah. Metamorphoste. Berubah. Berubah apanya Pak? Pembaharuan akal budi. Akal budinya mesti dirubah. Pakai apa merubahnya? Firman kebenaran. Gak bisa pakai yang lain. Firman kebenaran. Manusia berakal budi, kalau ketemu kitab yang salah, gak jadi sempurna seperti Bapak di surga. Iya kan? Gak bisa. Yang sempurna ya Alkitab. Apa artinya Alkitab? Kitab yang paling agung. Itu berasal dari bahasa Arab. Alkitab. Kitab yang paling agung. Alkitab. Jadi jangan sembarangan loh Alkitab. Kalau saudara-saudara kita aja kalau menghormati kitabnya ditaruh paling tinggi. Kalau orang Kristen kadang-kadang ya, Alkitabnya itu dimainin bayi. Diinjek-injek, diompolin sekalian lama-lama. Waduh, nggak boleh gitu juga ya. Mulai nanti Alkitabnya dicari, ditaruh di mana itu? Mentang-mentang sudah ada di handphone. Waduh. Alkitab itu mesti diperlakukan sebagaimana mestinya, itu hak istimewa. Bapak Ibu nggak tahu ya, di Cina itu orang punya Alkitab itu udah luar biasa. Mereka pengen punya tapi nggak boleh. Nggak tahu sekarang masih gitu apa enggak. Waduh, di sini Alkitab banyak. Di satu rumah bisa lebih dari satu loh. Belum di handphone, belum di komputer, di mana-mana Alkitabnya. Pembaharuan akal budi. Kenapa pembaharuan akal budi? Kenapa? Kenapa nggak dikasih hukum agama aja gitu? Aturan-aturan agama. Kamu kalau hari Senin harus puasa loh ya. Kalau hari Selasa
harus ke gereja loh ya, suara kebenaran. Kalau hari Rabu ke Pantai Indah Kapuk ya, di sana ada PA. Kalau hari Kamis doa di rumah. Kalau Jumat ke sini lagi. Nggak ada aturan begitu. Nggak diatur begitunya. Pembaharuan akal budi. Artinya manusia harus pintar, cerdas. Bukan menuruti hukum, tapi cerdas. Bisa membedakan kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Itu tujuan akhirnya. Manusia yang selamat itu manusia yang cerdas. Bukan manusia yang agamawi. Dikit-dikit haleluya. Dikit-dikit haleluya. Bukan. Tapi benar dalam segala hal tindak tanduknya. Baik makan, minum, apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Manusianya cerdas. Cerdas apa Pak? Matematika? Bukan. Cerdas firman kebenaran. Firman ini diberikan Tuhan, Alkitab ini diberikan Tuhan. Supaya kita cerdas. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti hakikat Tuhan seperti apa. Itu kalau nggak dipakai, nggak dibaca setiap hari, itu seperti seorang mahasiswa tadi, nggak mau belajar. Nanti Roh Kudus yang mengingatkan kalau kita mengerti firman. Ketika setiap hari kita berbuat sesuatu mau salah gitu, diingatkan nama Roh Kudus. Oh iya, saya nggak boleh, ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengerti apa-apa, ini menyenangkan hati Tuhan. Kan begitu. Salah, tindakannya jadi salah. Imannya jadi salah. Makanya banyak iman fantasi bukan? Karena nggak berdasarkan Alkitab, imannya fantasi. Asal aku yakini aku pasti dikabulkan. Itu fantasi itu. Asal aku percaya pasti dikabulkan. Itu iman-iman yang begitu beredar luas hari ini. Laris manis. Enggak belajar firman kebenaran. Padahal dengan firman ini pikiran kita dicerdaskan. Bapak Ibu tahu nubuatan Nabi Yeremia? Yeremia bernubuat begini. Akan ada waktunya. Aku itu Tuhan, akan menaruh hukumku di pikiranmu dan di hatimu. Bukan di aturan-aturan agama. Aku akan membuat engkau cerdas, kira-kira gitu. Dalam bahasa sederhananya. Aku akan membuat engkau cerdas sehingga engkau mengerti kehendakku. Tidak usah diatur dengan aturan-aturan pun engkau mengerti pasti. Makanya orang yang mengerti firman, dia cerdas dalam segala hal. Ketika menghadapi masalah, dia tahu solusinya. Dia tahu solusinya. Makanya Bapak Ibu harus menguasai firman, belajar firman. Ini logos. Logos itu pengetahuan. Sebelum jadi rema, kan harus jadi pengetahuan dulu. Kalau pengetahuannya nggak ada, bagaimana mau jadi rema? Amin. Pengetahuan dulu, pengetahuan akan kebenaran. Baru jadi rema. Kalau orang kuliah itu belajar teorinya dulu, lalu praktek. Sama, belajar pengetahuan, belajar hikmat, belajar logos, lalu praktek. Nah prakteknya itu jadi rema. Ya, saya percaya kalau orang mengerti firman kebenaran, ia berbeda dengan sekelilingnya. Gak mungkin sama. Gak mungkin sama. Jangan sampai Tuhan tidak percaya sama kita. Sama orang-orang tertentu Kristen ngakunya. Di Ayub 4 ayat 18. Ayub 4 ayat 18. Dicatat aja. Di situ dikatakan begini. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Hamba siapa? Hamba Tuhan loh. Tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun, itu kok cuma P ya, pun didapatinya
tersesat. Ayub 4 ayat 18. Ayub 4 ayat 18. Tersesat. Masih ingat ya? Toholah, error, atau bodoh. Jangan sampai Kristen sih Pak, tapi bodoh. Bodoh itu maksudnya gak ngerti firman Tuhan. Bukan soal sekolahan loh, saya gak ngomong sekolahan ini. Gak ngerti firman, gak pernah belajar, gak pernah baca Alkitab setiap hari. Banyak ya pengkhotbah itu gak baca Alkitab. Dia ngomongnya begini, aku dengar suara Tuhan langsung. Aku diajari langsung sama Tuhan. Lebih hebat dong, seakan-akan ya. Jangan percaya orang begituan. Sebab Alkitab itu, firman kebenaran ini, ditulis dalam bentuk Alkitab. Itu karya Roh Kudus. Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab. Supaya menulis. Jadi Alkitab itu adalah karya Roh Kudus yang tertulis. Roh Kudus adalah roh Allah bukan? Roh Kudus disebut roh apa? Roh kebenaran. Spirit of the truth. Roh kebenaran. Roh kebenaran itu berkarya menulis menjadi Alkitab. Makanya Alkitab ini disebut firman kebenaran. Roh itu roh Allah. Allah kita disebut God of Truth. God of Truth. Tuhan kebenaran. Kalau kita menerimanya mau jadi anak-anak Allah, harus jadi anak-anak kebenaran. Kalau orang kelakuannya masih nggak benar, biar dia rajin PA, biar dia Kristen udah lama, biar dia hamba Tuhan sekalipun, dia bukan anak-anak kebenaran. Sebab anak-anak kebenaran itu nyata dalam segala hal. Baik aku makan, minum, apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu kebenaran. Jadi jangan error. Ya. Kalau tidak mau error, bacalah Alkitab setiap hari. Renungkan baik-baik. Hayati, lakukan. Kalau enggak buat apa jadi Kristen? Alkitabnya aja enggak dibaca. Padahal ini hak istimewa. Hanya Alkitab satu-satunya sumber kebenaran yang utuh. Utuh ya saya ngomong ya. Yang utuh hanya Alkitab. Tidak ada kitab yang utuh. Sebab dia inspirasi Roh Kudus. Bukan karya manusia. Tapi yang nulis kan orang manusia biasa Pak. Iya betul. Itu ada pembahasan tersendiri. Inspirasi Roh Kudus itu bagaimana caranya? Apakah manusia itu dirasuk gitu, Roh Kudus masuk terus dirasuk terus nulis? Bukan, bukan itu. Itu yang akan dibahas di besok. Besok dan tanggal seri keduanya, ini 2 seri. Seri keduanya tanggal berapa ya? 5 Agustus. Itu seri keduanya. Jadi Alkitab ini bagaimana sih? Banyak orang nggak tahu kan tiba-tiba utuh gitu ya. Jatuh dari langit ya Pak. Memangnya di langit ada percetakan? Nggak ada kitab jatuh dari langit. Nggak ada. Itu dicetak. Tapi melalui proses ditulis oleh para rasul, nabi dan seterusnya. Dalam inspirasi Roh Kudus tentunya. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab jangan didudukin loh ya. Itu gak hormat tuh namanya. Mulai hari ini bukan berarti menghormati Alkitab, bukan. Kita harus perlakukan sepantasnya. Memang yang penting adalah pengertiannya, betul. Tapi sikap kita juga harus benar dong. Ya, Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Namanya saja roh kebenaran. Artinya dia akan membawa kita kepada
seluruh kebenaran. Namanya saja sudah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayatnya yang ke-17. Coba kita baca. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu diam di dalam kita. Waduh, banyak orang nggak menyadarinya. Roh kebenaran itu ada dalam diri kita. Kalau kita sampai jeblok hidupnya, rapotnya di hadapan Tuhan, salah siapa? Salah diri sendiri, nggak mau belajar. Salah sendiri, kenapa nggak mau belajar? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Aku di situ siapa? Tuhan Yesus. Jadi roh itu, roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Satu lagi, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan pimpin kita, akan bawa kita kepada seluruh kebenaran. Ayo hidup dalam kebenaran. Banyak orang gak mau hidup dalam kebenaran, tapi rajin ke gereja. Pribadinya ganda itu. Mau benar tapi mau gampang. Gak mau melakukan. Percuma kalau gak mau melakukan. Ingat, Alkitab kita itu pengarang aslinya Roh Kudus. Roh Kudus memakai tangan para hamba-hamba Tuhan yang dipakainya untuk menulis kitab itu. Ada nggak buku yang ditulis lamanya 1.500 tahun baru dicetak? Nggak ada. Alkitab kita ditulis kurun waktunya 1.500 tahun. Penulisnya minimal 40 orang. Minimal. Kenapa begitu ya? Supaya satu sama lain gak bisa bertemu. Gak bisa kolusi. Gak bisa janjian. Itulah metode yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Termasuk oleh iblis. Iblis bisanya gini. Ini kitab nih. Yang nulis aku sendiri. Ya kalau sendirian ya kita gak bisa tahu. Tapi kalau 40 orang zaman yang berbeda, bisa gak kolusi? Gak bisa, Pak. Ciri kebenaran itu gak bisa dikalahkan. Kalau difitnah bisa. Tapi kalau dikalahkan gak bisa. Kebenaran ya kebenaran. Siapa bisa mengalahkan? Gak bisa. Kalau kita punya kitab kebenaran, jangan disia-siakan. Rugi sendiri. Belajar mulai besok. Kalau baca Alkitab jangan lagi ngantuk-ngantuk baru belajar. Baru 1 ayat, udah ngorok. Lagi seger-segernya itu belajar dan harus mengerti. Ya, harus mengerti. Ada amin enggak? Tuhan itu bergelar. Gelarnya Tuhan itu salah satunya El. Emet. El Emet. El Emet. Artinya God of Truth. God of Truth. Tuhan kebenaran. El Emet, Tuhan kebenaran. El itu gini. El
Emet. Tuhan kebenaran. God of truth. Cuma sayang di Alkitab kita, contohnya di Mazmur. Mazmur 31 ayat 5, tolong tampilkan. Mazmur 31 ayatnya yang kelima. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Padahal kalau kita cek bahasa aslinya, itu mestinya God of truth. Bukan Allah yang setia loh. Itu adalah Allah segala kebenaran. Allah kebenaran. Mestinya begitu. Cuma nggak tahu ya kenapa di kitab Mazmur ini semuanya menjadi Allah yang setia. Padahal teks aslinya God of truth. Allah kebenaran. Yang ditekankan itu kebenaran. Supaya proyek Tuhan itu sebenarnya satu. Truth, kebenaran. Makanya gereja itu harus menjadi sumber kebenaran. Kalau enggak ngapain ngumpul-ngumpul. Makanya semuanya harus soal kebenaran. Karena proyeknya Tuhan juga soal kebenaran. Tuhan sediakan Alkitab, kitab kebenaran, firman kebenaran. Tuhan berikan kita roh kebenaran. Bahkan Tuhan sendiri adalah God of truth, Tuhan kebenaran. Dia mau punya anak-anak kebenaran. Barulah terjadi surga, kerajaan surga, yang isinya orang-orang benar. Amin. Kalau kita udah tahu begini masih juga lemes baca Alkitabnya, waduh, udah gak ngerti lagi deh. Tuhan Yesus berkata terus terang loh, I am the truth, akulah kebenaran itu. Jadi kalau ada orang ngomong, mana Pak di Alkitab Yesus Tuhan? Kamu gak ngerti apa ya namanya ya? Waduh. Ini soalnya live Bu. Kamu gak ngerti atau apa ya? Kalimatnya jelas, I am the truth. God of truth itu siapa? Allah itu kebenaran, bukan manusia. Gak ada manusia berani I am the truth. Gak ada. Akulah kebenaran, kata Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Coba, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Kurang jelas itu kalimat itu. Itu Yohanes 14 ayat 6. Dicatat ya Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 6. I am the truth. Di kitab Wahyu 3 ayat 14. Kalau di bahasa Indonesia coba kita baca. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Ini kayaknya kok kalimatnya gitu ya, inilah firman dari Amin. Mana Pak Amin? Kayaknya kok dari Amin gitu ya. Ini teks aslinya lebih mantap. Inilah firman dari the Amen. Ada the-nya, di the Amen. Sang Amin. Tuhan adalah God of truth, God of Amen. Ya. God of Amen. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ini cuma contoh beberapa aja. Intinya adalah begini. Tuhan sendiri ngomong juga begini, dicatat. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya, kata Tuhan Yesus, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tuhan ngomong kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Kalau ada orang yang tiap hari tidak bersentuhan dengan Alkitab, cepetan bertobat. Karena murid Tuhan setiap hari dia bersentuhan dengan firman. Tetap di dalam firman. Bukan soal bacanya loh, dihidupi. Ya, ia benar-benar adalah muridku, kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gak ada cara lain selain tetap dalam firman. Bagaimana tetap dalam firman kalau tidak mengerti firman? Bagaimana mengerti firman? Baca Alkitab. Renungkan baik-baik. Lakukan. Sebab roh kebenaran itu, dia akan menolong kita mengerti lebih lanjut. Supaya tidak hanya teori, tidak hanya pengetahuan, tidak hanya hikmat. Tapi menjadi rema. Ya. Nah, itulah kalau Tuhan sudah ngomong langsung, itu penting banget berarti. Supaya kamu merdeka ujungnya. Supaya kamu jadi anak-anak kebenaran. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan menyediakan Roh Kudus agar Roh Kudus menolong kita. Dengan logos tadi menjadi rema. Supaya kebenaran itu menjadi konkret dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Alkitab harus dimengerti secara benar. Secara benar, ya. Waktunya tinggal 10 menit ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, itu harus metodenya harus ini, Bapak Ibu. Istilahnya eksegesis. Ini kayak kuliah aja Pak? Enggak, ini singkat aja. Eksegesis itu artinya apa yang dikatakan Alkitab, itu yang kita pakai. Mengeluarkan isi Alkitab. Biarlah Alkitab itu berkata sama kita. Banyak orang zaman sekarang beda Bu. Pakainya ini. Eisegesis. Memasukkan ide ke dalam Alkitab. Contohnya. Aku mau cari soal berkat. Di komputer dicari berkat, keluar ayatnya semua. Nah ini ayatnya banyak nih buktinya. Terus dikhotbahkan berkatnya. Bukan apa yang kata Alkitab, ada idenya dulu nih. Supaya toko laris, supaya diberkati, jadi konglomerat dan sebagainya. Ayatnya mana ya yang berkat? Kebalik. Baca Alkitab, apa kata Alkitab? Itu eksegesis. Makanya harus Alkitabiah. Maksudnya itu, menurut Alkitab. Firman kebenaran, jika diartikan lain, bukan firman kebenaran. Iblis pakai firman, pakai ayat-ayat Alkitab. Tapi dengan tujuan dan konteks yang berbeda. Beda, pakai ayat. Mintalah kau akan diberi. Yes, aku klaim janjinya. Klaim. Manusia gak pantas klaim Tuhan, saya kasih tahu. Sebenarnya yang mengklaim itu adalah Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Dia berhak penuh atas semuanya. Mestinya Tuhan yang klaim kita loh. Aku klaim hidupmu. Kau ku beri, ku tebus. Untuk apa hidupmu itu? Apa yang udah kau lakukan? Diklaim kita semua sebenarnya. Sebenarnya kita yang diklaim sama Tuhan. Kau berhutang. Jangan hidup menurut daging. Tapi harus menurut roh. Diklaim kita, bukan kita yang klaim Tuhan. Waduh, banyak orang tidak mengerti. Baca Alkitabnya salah caranya. Banyak ide, dia pakai Alkitab untuk mendukung idenya. Salah, justru apa yang Alkitab katakan, biar tidak sesuai keinginan, itu kebenaran. Katakan amin. Mulai hari, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus itu ngomong begini loh, nanti dibaca di rumah. Lukas 24 ayat 44. Tuhan ngomong begini, dulu kitab Taurat itu, kitab para nabi, Mazmur, itu semua cerita tentang aku. Nanti dibaca, kalimatnya beda tapi.
Artinya seluruh Alkitab, firman kebenaran itu, pusatnya di Tuhan Yesus. I am the truth. Makanya, kalau Bapak Ibu punya Alkitab, mesti pede, mantep. Mesti militan belajar Alkitab. Jangan asal-asalan. Alkitab itu pusatnya perjanjian baru. Semua di perjanjian lama itu cerita tentang aku, kata Tuhan Yesus. Semuanya itu tentang aku. I am the truth. Akulah yang dimaksud oleh kitab suci itu. Tuhan Yesus itu, hari ini, saya cuma mau ingatkan gini, banyak orang pikirannya picik. Kita harus punya pikiran besar kalau mau jadi anak-anak kebenaran. Alkitab berkata gini, siapkan akal budimu kalau kamu mau hidup kudus. Siapkan akal budimu kalau kau mau jadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kamu mau jadi anak-anak kebenaran, siapkan akal budimu. Kita hidup seperti apa sih? Banyak orang gak membayangkan gambar besarnya. Ini saya ulang-ulang terus nih. Kita itu banyak saksi bukan? Sedang bertanding banyak saksi lagi. Ada siapa di surga? Ada Bapak. Lihat kita gak? Lihat. Ada siapa lagi? Tuhan Yesus. Lihat kita? Lihat. Kita punya roh manusia. Kita disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini ngeling ke Bapa karena roh Allah, roh Bapa itu. Ya. Di Tritunggal nanti bisa dibahas lebih lanjut ini. Kemudian siapa lagi yang lihat kita? Malaikat. Betul ya? Siapa lagi? Setan atau iblis. Melihat gak? Lihat manusia. Alkitab berkata, lawan musuh iblis berkeliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Ingin menelan orang yang bisa ditelannya. Siapa lagi? Roh-roh jahat. Siapa lagi? Sesama. Betul? Kita itu sedang banyak yang mengelilingi kita. Kita sedang diteropong pakai mikroskop gitu seolah-olah. Pakai lup, pakai kaca pembesar. Tuhan gini, ini anakku. Ayo, kau harus jadi anak-anak kebenaran. Kau sudah ketebus, sudah kukasih Roh Kudus nih. Ayo cerdas pikiran hatinya, kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Gimana caranya? Kau kuberi satu lagi. Kitab. Jadi kita itu sebenarnya begini loh. Kemana saja kita pergi, ada Bapa yang liatin kita. Ada Tuhan Yesus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ada malaikat-malaikat sekeliling kita. Ada sesama kita. Orang tua kita, menantu, mantu, kakak ipar, adik ipar, anak, saudara, teman-teman, sepelayanan. Semua pada liatin kita bukan? Ada setan, ada roh jahat, lihat. Dan kita punya Alkitab. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Kan kita tujuannya cuma satu. Mau hidup sempurna. Alkitab harus jadi makanan utama. Supaya mindsetku benar, lurus. Supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Supaya aku sempurna. Bersama Roh Kudus aku digarap terus. Kalau kita mengerti Alkitab. Kalau nggak ngerti apa-apa, Roh Kudus bagaimana mengingatkannya? Makanya orang yang pengertiannya salah, sulit digarap. Dia yakin benar, udah benar gitu. Sulit digarap, Bu. Ada orang yang yakin banget gitu. Bahwa dengan doa kita bisa lulus ujian. Yakin banget gitu. Anaknya itu hanya doa, nggak belajar. Yakin banget gitu. Padahal salah itu. Makanya orang nggak ngerti jadi salah.
Jadi masuk ke lubang cobaan, kita itu udah satu aja dah ke depan urusannya. Penyempurnaan diri. Belajar Alkitab setiap hari. Gak ngerti tanya kita. Lakukan, bergumul sama Roh Kudus. Aku harus sempurna Tuhan. Sebab hidup ini cuma sekali bukan? Udah sekali pendek lagi. Udah pendek sementara lagi. Dan ini sangat penentuan. Hidup ini penentuan kan sekarang ini. Gak ada loh reinkarnasi, gak ada. Gak ada reinkarnasi. Hidup ini cuma sekali. Alkitab berkata, hidup cuma satu kali, lalu mati satu kali. Lalu dihakimi. Benar gak? Makanya harus selalu ingat setiap hari. Eling kata orang Jawa. Eling. Jangan mengumbar hawa nafsu. Belajar Alkitab, matikan segala keinginan. Matikan. Pagi ini ada yang SMS saya, Pak, istri saya sudah pulang ke rumah Bapak. Aduh, padahal saya janji mau jenguk loh. Belum sempat saya jenguk, aduh. Ya sudahlah, nanti ketemu di surga. Aduh, hidup ini cuma sekali. Ya. Makanya ada lagu itu, lagu yang sederhana, hidup ini adalah kesempatan. Ini gambar besarnya menuju masa depan. Di masa depan kita menghadapi kematian. Tapi sebelum kita mati, ingat kondisinya begini. Ayo pergunakan Alkitab. Ayo hidup di bawah pimpinan Roh. Ayo kita sempurnakan diri kita. Supaya kita hidup suci, hidup kudus. Jangan pernah berkata di dunia ini kita gak bisa hidup kudus, Pak. Kita bisa hidup kudus, katakan amin. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bisa. Makanya serius. Kalau gak serius ya gak bisa. Harus serius. Dikasih firman kebenaran, tapi orang tidak mempergunakannya dengan baik. Dikasih umur baik-baik, masih sehat, tapi tidak mempergunakannya dengan baik. Hidup ini kesempatan, gak ada duanya. Tidak dipergunakan. Banyak orang hidup malah kegiatannya yang enggak, yang lain. Buang waktu, saya kasih tahu. Makanya kita semua yang masih bandel, sore ini, malam ini bertobat. Pilihannya cuma mau benar atau tidak. Mau jadi anak-anak kebenaran atau tidak. Belajar firman setiap hari. Jangan tidak belajar. Ya. Setiap kita itu belajar firman, logos, harus jadi rema. Setiap kita harus dalam hatinya membara. Latihan Bapak Ibu. Segala sesuatu butuh latihan. Gak bisa mendadak. Latihan. Mulai sekarang jangan pelit. Sama saudara bagi-bagi. Sama sesama bagi-bagi. Ya, bagi duit. Yang punya duit. Bagi berkat lewat mulut. Yang uangnya pas-pasan ya jangan dibagi, nanti susah. Bagi berkat. Yang gak kenal Tuhan, diajak ke sini. Jadi berkat hidup ini sebelum kita mati. Ya, amin. Jangan mati buru-buru. Kita harus umur panjang, sehat. Sampai akhirnya tidak berdaya lagi. Setelah tidak berdaya lagi, tapi Tuhan sudah tersenyum. Ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh ya, satu lagi ingat. Kalau baca Alkitab jangan buru-buru. Dulu suka pertandingan tuh satu sama lain. Bu, sudah berapa kali baca Alkitab? 10 katanya. Si ibu ini nyaut, saya dong udah 15. Yang sana nyaut pendeta, saya dong udah 50 kali. Memangnya kalau udah 50 kali, 100 kali lebih sakti dari yang 10 kali. Banyak orang mikirnya begitu loh, aduh. Yang penting itu mengerti. Setelah mengerti, lakukan. Mantap itu. Ya, amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan.